Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-temanku semua. Ternyata pagi hari ini di tempatku diguyur hujan teman-teman. Bagaimana dengan di tempat kalian? Apakah hujan juga? Nah, di sini ada baby selada hijau teman-teman. Ini ada benih cabai gendot ya. Aku punya 4 teman-teman. Ini benih lenca. Ini yang ini bunga zinnia teman-teman. Ini aku tanam dari biji ya. Aduh, lama sekali. Ini kalau nggak salah warnanya yang warna pink teman-teman. Aku beli online ya. Aku tanam beberapa tapi cuma 1 yang tersisa ya, karena yang lainnya sebagian dimakan siput seperti biasa, sebagian lagi mungkin karena kurang bagus benihnya ya, jadi tidak tumbuh semuanya. Kalau yang ini cabai rawit yang lancip, itu cabai apa ya, cabai setan apa yang lancip itu, yang hijau teman-teman, yang pedes ya. Kalau ini benihnya dari sisa limbah dapur ya. Nah, ini selada merah, ini paprika teman-teman. Menurut kalian gimana nih daunnya, berbeda tidak dengan ini, dengan pohon cabai rawit? Beda ya, ini meruncing daunnya. Kalau paprika sedikit melebar ya, bulat. Ini benih basil teman-teman ya. Basil juga aku menanamnya itu banyak benihnya teman-teman, tapi cuma 1 yang jadi. Alhamdulillah ya, 1 juga. Aku kira basil itu sama dengan kemangi yang berdaun besar ya, tapi ternyata beda teman-teman tuh ya. Nah, ini pohon terongnya aku pindahkan 1 lagi ke sebelah sini teman-teman, karena ternyata di sini bebas dari gangguan siput ya. Paling ada itu apa, ulat yang kecil-kecil teman-teman, jadi harus sering diceknya ya. Seperti ini nih, ini bekas ulat ya, udah aku buang nih. Ulatnya kecil-kecil, suka ngumpet di, dia itu punya itu apa, seperti laba-laba, punya jaring seperti laba-laba teman-teman, pada menggulung itu daun gitu ya. Tuh, ini sudah aku buang, jadi harus sering-sering dicek ya teman-teman. Nah, ini ya, karena hujan pada segar-segar sekali ya teman-teman. Nih cabai, ternyata cabai karena daunnya sebagian berguguran dan berwarna kekuningan ya teman-teman, tapi ternyata masih banyak ya bunga baru yang bermunculan ya teman-teman, seperti ini contohnya ya. Jadi masih ada lah harapan untuk hidup ya. Mudah-mudahan setelah berbuah mereka kembali mengeluarkan tunas baru, tidak mati ya teman-teman. Ini ya, segar-segar sekali. Ini bawangnya jadi berantakan seperti ini ya, apalah. Ini daun mint, semakin banyak tunas-tunas yang bermunculan, padahal ini belum aku pruning ya teman-teman. Ini harusnya di pruning, tapi nanti saja ya, mungkin lain waktu karena hari ini hujan ya teman-teman. Nah, untuk yang di sebelah sini, raised bed kecil ini aku gunakan untuk sekarang untuk pupuk aja teman-teman. Mau membuat kompos ya. Tuh, nih kan ada siput ya, mereka masuk sini, dan mungkin ini belum aku tutup pakai itu teman-teman, pakai sekam mentah ya. Harusnya ditutup pakai sekam mentah ya. Aku gunakan untuk pupuk, untuk buat kompos saja teman-teman sementara waktu ya. Tuh. Nah, ini bunga telang ya. Bunga telangnya sudah mulai merambat dan mungkin harus ditambah media tanamnya ya teman-teman. Tuh. Nah, ini lidah buayanya semakin banyak anakannya ya teman-teman. Nah, ini raised bed yang sebelah sini karena banyak kutunya ya, media tanamnya bekas sosin gitunya, ternyata banyak kutunya, jadi aku tanam bawang daun teman-teman ya.
Jadi kita harus mengganti raised bed kita ya, tanamannya jangan itu melulu, jadi harus di rolling ya, diganti-ganti gitu ya. Nah ini tomat yang kemarin aku tanam di gelas kemasan ya, aku pindahkan ke sini saja teman-teman, karena sayang ya kalau dibiarkan takut mati, karena ada satu yang patah teman-teman dan layu ya, mati. Jadi aku pindahkan sebelah sini ya, tuh. Oh ya, ini yang sebelah sini ya, tomat ceriku. Ini kenapa ya bisa layu begini ya? Setelah aku lihat ternyata tidak ada yang patah teman-teman. Jadi mungkin ini karena penyakit layu itu gitu mungkin ya. Baru pertama kali soalnya teman-teman. Dan ini ya, kemarin aku petik itunya apa? Tunas airnya ya. Dan aku tanam ke sebelah sini teman-teman, supaya bisa ditanam lagi ya, tidak harus lama menunggu dari biji ya. Nah ini kacang panjangnya sudah mulai banyak mengeluarkan bakal buah nih ya, sudah ada kacang panjangnya teman-teman, itu ya kacang panjang. Pohon kacang panjang ini diganggu sama siput teman-teman, bukan siput, itu apa, kutu ya. Nih ini kacang panjang yang diganggu sama kutu, bentukannya tidak sempurna ya, tuh jadi seperti ini teman-teman. Jadi si kutu itu memang mengganggu ya, jadi pertumbuhan buahnya tidak sempurna bentuknya teman-teman ya. Sudah mulai banyak berbunga alhamdulillah. Ini juga ya pohon tomat cerinya, semoga saja tidak terkena penyakit layu seperti yang tadi ya. Tuh kalau pada mati nanti aku harus kembali menyemai benih dari biji ya. Nah ini bunga zinnia ya, aku pindahkan ke sebelah sini ya, karena apa, kurang ada tanaman bunga-bungaan ya, jadi banyak kutu teman-teman, bisa jadi ya. Jadi karena kan kalau dengan bunga-bungaan banyak predator alami yang suka memakan kutu selain ladybird ya. Kalau ladybird atau kumbang koksi alhamdulillah sudah ada di kebunku teman-teman, dan aku selalu melihatnya ya di sekitaran dekat sini, dekat tanaman kacang panjang yang banyak kutunya ya. Mereka suka ada teman-teman, karena si kumbang ladybug atau kumbang koksi itu mampu memakan kutu daun kurang lebih 50 ekor per harinya. Nah pohon terong yang di sini selalu ya diganggu siput, dan kebetulan aku belum menyebarkan daun pepaya lagi di sini teman-teman. Nah ini ya ada bekas-bekasnya, coba kalian lihat tuh ya, ini dimakan siput teman-teman. Pasti ini bekicot ya, yang suka naik ke sini tuh. Ini makanya aku langsung tutup ya tuh. Yang ini juga harus ditutup nih teman-teman. Dan daun bawangnya yang di sebelah sana aku pindahkan ke sebelah sini ya, supaya tidak diganggu sama orang rumah. Dan untuk untuk daun kemanginya bagus sekali teman-teman, rimbun ya alhamdulillah. Nah ini pohon bayamnya, bayam pinknya sudah makin besar ya teman-teman. Mau aku petik tapi sayang ya, karena benihnya sudah habis, jadi aku biarkan saja ya supaya berbunga, jadi nanti punya benihnya teman-teman. Nah ini ya daun pepaya, pohon itu pare, pohon parenya belum juga berbuah teman-teman, belum juga mengeluarkan bakal buah. Semoga secepatnya ya segera. Dan itu sawi samhong ya, mungkin nanti mau aku pindahkan saja di pot ya teman-teman, karena sayang kalau ditanam di tanah banyak sekali yang makan daunnya ya, dari mulai siput, belalang. Kalau di pot kan di atas gitu ya, paling nggak makan ulat atau belalang.
Kalau di sini segala macam makhluk pada makanin daunnya tuh teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah kan ya tuh, daunnya pada berlubang, tidak secantik yang ditanam di pot teman-teman. Nah ini bayam ya, mungkin ini bayam pink, mungkin bayam pink ini yang nanti mau aku panen ya, kita cabut nanti di lain waktu ya, karena yang untuk benih yang di sebelah sana ya teman-teman. Nah, pas banget nih lagi hujan-hujan gini, ada yang lagi makan teman-teman. Ini ya, dia lagi makan, suka banget ya daun kale. Ih, banyak sekali daun kalenya yang suka di itu apa tuh, patah-patah begini ya teman-teman. Apalagi musim hujan begini, aduh mereka pada keluar berpesta pora teman-teman. Oh ya teman-teman, ternyata berkebun itu tidak semudah yang aku bayangkan ya. Contohnya dulu aku pernah menanam tomat dan juga pohon cabai ya, aku tanam di polybag ya, dan aku asal gitu ya, ngasih media tanamnya cuma pupuk kandang sama tanah, kemudian sekam mentah, itu pun nggak diapa-apakan teman-teman. Jadi sekam mentah, bener-bener mentah ya, belum difermentasi, belum dibakar gitu ya. Emang tanaman cuman disiram-siram itu ya pakai air kolam, emang tanamannya ya bisa tumbuh ya. Tapi pada saat waktu berbuah dan mulai mau panen itu ya, jadi si tomat sama si cabenya itu jadi pada busuk semua teman-teman, nggak ada satupun yang bisa dipanen ya. Padahal aku nanam itu banyak waktu itu ya, pakai polybag ya. Dan setelah aku lihat ya, aku buka polybagnya karena penasaran ya. Pas dibuka ternyata akarnya itu banyak yang busuk dan juga banyak jamurnya teman-teman. Makanya ya dari situ aku bisa belajar. Jadi kalau itu apa, media tanam itu nggak boleh asal ya. Contohnya dengan menggunakan sekam mentah ya. Jadi si sekam mentah itu kita jangan menggunakan belum diapa-apa dipakai ya. Tuh dari situ aku jadi tahu teman-teman, ternyata ada caranya ya berkebun itu, tidak asal. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah bisa sedikit demi sedikit ya tentang berkebun. Sudah aku cari info ya. Alhamdulillah sekarang sudah mengerti bagaimana cara menanam ya. Dan sekarang juga masih terus belajar ya teman-teman. Kita sama-sama belajar ya. Dari mulai membuat media tanam ya, aku membuat sendiri ya teman-teman. Dari sekam bakar ya, aku membuatnya sendiri karena sekam mentah di sini banyak ya dan murah harganya teman-teman. Jadi aku beli yang mentah hanya saja ya, sekalian untuk itu aja, untuk itu apa, untuk ayam ya, kandang ayam juga kalau pakai sekam mentah kan jadi tidak berbau ya. Dan untuk tanah kan di sini banyak ya, sedangkan untuk itu apa, sedangkan untuk kohenya aku pakai kohe dari burung walet karena kebetulan di sini juga ada ya, jadi tidak perlu beli ya. Nggak ada salahnya ya kita manfaatkan semua apa yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Kalau ada, kenapa harus beli ya? Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Kita hanya cerita-cerita tentang tanaman ya. Semoga kalian tidak bosan ya. Dan untuk teman-teman yang ingin terus melihat perkembangan kebun dan melihat perkembangan tanamanku, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.